Jadi sekali lagi ya ikhwah, sungguh sangat cerdas Abu Mus'ab As-Suri hafizahullah ketika beliau menetapkan bahwa Salibi salibis, kaum salibis itu sebagai musuh utama di bawah kepemimpinan Amerika itu sungguh sangat tepat. Di buku yang lain, ini sampai tidak berani nulis namanya. Imperial Hubris ini sampai tidak berani nulis namanya. Penulisnya ini orang yang telah 22 tahun lebih bekerja di Badan Intelijen Amerika. Dari 22 tahun itu 17 tahun diantaranya dia bekerja dalam urusan militan Islam. Dia menulis. Ini saya bacakan beberapa ya ikhwah, betapa hamiyat al-jahiliyah yang ditunjukkan oleh orang kafir dalam hari ini Amerika dan teman-temannya itu seperti ini ya. Ini tidak ditulis halamannya ini. Ini boleh yang saya kasih tanda ini mas. Saya bunder-bundernya itu. Bun. Ini sudah ya. Sebagian ya, yaitu menjelaskan tentang hujjah, baik hujjah di sini hujjah akli ya, hujjah akliyah yang dipakai oleh Usama bin Laden rahimahullah di dalam mengajak ratusan atau ribuan mujahidin dari seluruh dunia Islam ke Afghanistan untuk melawan Uni Soviet. Nanti kemudian kita akan membawa perbandingan dengan keberadaan Amerika. Di sini disebutkan begini. Intinya adalah bahwa tindakan dari bin Laden rahimahullah dan ribuan daripada non-Afgan Muslim dari seluruh dunia Islam untuk datang ya, ke negeri-negeri kaum muslimin ya, kemudian menetapkan Amerika sebagai musuh, itu bukan disebabkan karena kepercayaan agama orang Amerika, bukan disebabkan karena Amerikanya itu sendiri, tetapi disebabkan karena kebijakan politik, militer, ekonomi Amerika untuk menguasai dunia Islam. Kalimatnya seperti itu ya. Kalau boleh diuraikan, kenapa mujahidin di Mogadishu membunuh tentara Amerika dan menyeret tentara Amerika di jalan-jalan di Mogadishu? Karena Somalia itu negeri Islam. Karena Amerika datang ke negeri Islam ya, untuk merampas 3 hal di sini disebutkan, yaitu untuk merampas keimanan kaum muslimin, their faith, untuk merampas ukhuwah Islamiyah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, untuk merampas tanah kaum muslimin dan menguasai sumber daya alamnya. Coba Amerika pulang ke negeri Amerika sana ya, main basket atau main bola atau apa, main film atau mau telanjang bulat berputar-putar di negeri Amerika lah ya.
monggo. Jadi sebagaimana ketika Soviet ada di Afghanistan, begitu juga hari ini ketika Amerika ada di Afghanistan, maka mujahidin Afghanistan memerangi dan membunuh orang Soviet pada waktu itu dan orang Amerika hari ini, itu disebabkan karena kehadiran mereka dan perilaku mereka di bumi Afghanistan. Kehadiran mereka dan perilaku mereka di bumi Islam. Ya, di sini disebutkan not their belief. Bukan karena mereka itu komunis, bukan karena mereka itu ateis, bukan karena Amerika itu Kristen, bukan. Tetapi karena their presence and behavior. Karena kehadiran mereka secara fisik dan karena perilaku mereka yang mereka itu mencoba untuk merampas keimanan kaum muslimin, merampas ukhuwah Islamiyah kaum muslimin, dan merampas tanah yang di dalamnya ada sumber daya alam. Jelas sekali ya ikhwah, ya. Di sini disebutkan ada 3 ya kesalahan yang dilakukan oleh Soviet pada masa lalu dan Amerika hari ini terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang pertama adalah challenging God's word. Nah, ini 1. Ini Mas. 1 aja, challenging God's word itu. Terus sudah. Yang miring. Ya, terus yang kedua, yang miring juga ini. Judulnya tok. Sudah? Nah. Yang kedua itu menyerang keimanan Islam dan mengambil sumber daya alam mereka. Kemudian yang ketiga ini lebih buruk lagi. Nah, ini, yang miring juga. Yaitu menguasai bumi atau tanah kaum muslimin. Kalau tidak begitu aja ikhwah, ya, diterangkan di sini sampai kalau tidak begitu, ya, di sini disebutkan begini. Oleh karena itu kesimpulannya, ya, nah ini, yang saya kasih tanda potlot ini Mas. Oleh karena itu kesimpulannya, Bin Laden dan militan Islam itu boleh dikatakan bahwa perjuangan mereka selama ini itu didorong oleh kecintaan mereka kepada Allah, kecintaan mereka kepada sesama saudara muslim mereka, kecintaan mereka kepada bumi kaum muslimin. Sedikit saja dorongan yang bersifat spesifik, yaitu kebijakan Amerika di dalam urusan militer, ekonomi, politik, dan lain-lain. Tidak ada satu bukti yang menunjukkan bahwa kita mengambil Usama bin Laden rahimahullah sebagai apa ya, dianggap biangnya para teroris oleh Amerika, ya. Tidak ada satu bukti sedikit pun bahwa Bin Laden itu berperang melawan Barat dan sekutu-sekutunya karena mereka mabuk perang. Tidak ada bukti sedikit pun. Bahkan bukti yang didapatkan oleh penulis ini membuktikan bahwa Usama bin Laden rahimahullah dan para pemimpin Islam yang kemudian menggerakkan jihad melawan Barat dan sekutu-sekutunya, itu mereka sangat menghendaki peperangan itu berakhir. Bahasa yang dipakai selalu, kami sudah lelah. Tetapi kalau musuhnya tidak pernah lelah, terus bagaimana?
Di sini sampai disebutkan get back to their family. Mereka menginginkan untuk segera balik ke keluarga mereka. Jadi tidak ada satupun yang mendorong yang bersifat personal maupun sosial. Tidak ada satupun yang mendorong Bin Laden rahimahullah, ya, Osama bin Laden rahimahullah dan para militan Islam untuk berjihad melawan Amerika dan sekutu-sekutunya, itu didorong oleh kepentingan duniawi, tidak ada sama sekali. Tetapi yang mendorong mereka adalah di sini, a defensive jihad was a duty to God. Jadi jihad difa'i kan, jihad difa'i karena bumi kaum muslimin dan kaum muslimin diserang. Jihad defensif itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka akan terus melanjutkan tugas kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala sampai tercapai dua perkara, victory or martyrdom, menang atau syahid. Kesimpulan ini adalah ikhwah dibuat oleh orang yang 17 tahun bekerja untuk memusuhi militan Islam, ya. Tapi betul kata ilmuwan, ya, betul kata ilmuwan. Para penipu itu bisa menipu apa saja, tetapi dia tidak akan pernah bisa menipu hati nuraninya. Menarik. Ya, ketika ia bicara dengan hati nurani, wajar, persoalan.